سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada tema yang kemarin kita bahas, masih tentang masalah solat sunnah atau macam-macam solat tatawu, ya. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membaca sampai nomor yang ketiga, ya, dari salat tahiyatul masjid, kemudian salat duha, kemudian salat raweh. Sekarang kita masuk ke nomor yang keempat di antara bentuk-bentuk salat tatawu. Silakan dibaca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang keempat, salat 2 rakaat setelah wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddahu rajulun muslimun fayuhsinu al-wudu'a illa ghafara Allahu lahu ma bainahu wa baina as-salati wa baina as-salati bihi. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia meneruskan wudunya, melainkan pasti Allah mengampuni dosanya karena wudunya saat itu hingga salat berikutnya. Nah, di antara salat tatawu yang keempat itu adalah salat 2 rakaat setelah wudu, ya, salat 2 rakaat setelah wudu. Dan boleh jadi ikhwah, kita mungkin belum sering melakukan ibadah salat ini, yaitu salat 2 rakaat setelah berwudu. Padahal jikalau kita membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menjelaskan bahwasanya ada faidah ataupun pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang mau melakukan salat 2 rakaat setelah wudu, ya. Ada pahala besar yang Allah berikan kepada orang yang mau melaksanakan salat 2 rakaat setelah berwudu, ya. Di antara pahalanya sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis dari Imam Muslim itu adalah ma min ahadin yatawadda, tidaklah seorang berwudu fayuhsinul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat,
yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima, ya, dengan sepenuh hati, ya, illa wajabat lahul jannah, melainkan pahalanya dia akan mendapatkan surga. Masya Allah. Ini pahala yang pertama. Jikalau ada orang yang mau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah berwudu, yaitu Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu berupa surganya. Masya Allah, ya. Jadi ini termasuk di antara apa, ikhwah? Ibadah yang ringan, ibadah yang simpel, akan tetapi ikhwah, pahalanya luar biasa banyaknya. Ini jikalau kita mau istiqomah menjalankan sholat 2 rakaat setelah wudu, ya. Makanya jikalau antum ikhwah setelah berwudu, maka kalau bisa antum lanjutkan dengan ibadah sholat 2 rakaat, ya. Contohnya antum mau baca Quran, ya, kemudian antum berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, jangan antum langsung baca Quran. Namun kalau bisa, antum sholat 2 rakaat setelah wudu lebih dulu. Habis itu, antum membaca Al-Quran. Ya, ini dikarenakan pahalanya itu sangat besar, sehingga iman. Jikalau kita tidak giat untuk menjalankannya, ya sangat iman. Sampai ada suatu riwayat dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dikisahkan bahwasanya Nabi SAW pada suatu malam beliau pernah mendengar suara terompahnya Bilal masuk surga, mendahului Bilal masuk surga. Jadi Bilalnya di sini belum meninggal, akan tetapi suara terompahnya sudah mendahului Bilal masuk surga. Ya, maka Nabi SAW pada keesokan harinya mendatangi Bilal, dan Nabi SAW berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, handithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, beritahukanlah, ceritakanlah kepadaku suatu amalan yang paling engkau harapkan pahalanya dalam agama Islam. Fa inni sami'tu dafna 'alaika baina yadayya fil jannah. Dikarenakan aku, wahai Bilal, mendengar suara sandalmu, suara terompahmu telah mendahuluimu masuk surga. Jadi Bilalnya belum meninggal, tapi suara terompahnya sudah mendahului Bilal masuk surga. Maka Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma amiltu amalan arja indi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya di sisi Allah, melainkan annani lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tahur. Ya, tidaklah aku berwudu dengan suatu wudu, entah wudunya di malam hari, entah di siang hari, melainkan aku setelah berwudu melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya 2 rakaat setelah berwudu itu memiliki pahala yang sangat besar. Ya, amal ibadah yang ringan, yang mungkin setiap seorang muslim pasti mampu melakukannya, ya pasti mampu melakukannya, ya. Sehingga jikalau ada seorang mukmin
melakukannya dengan istiqomah dan penuh pengharapan kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pahalanya, yaitu berupa pahala yang sangat besar, yaitu Allah akan memberikan dan memasukkan dia ke dalam surganya. Ya, jadi kalau bisa ikhwah, ketika antum setiap selesai wudhu, mungkin diusahakan antum sholat 2 rakaat setelah berwudhu. Ya, dan boleh antum lakukan ikhwah dalam waktu-waktu yang antum punya waktu luang. Ya, contohnya di pagi hari, kemudian di siang hari, di sore hari, sampai malam hari antum boleh melakukannya dengan syarat antum setelah berwudhu. Ya, sampai-sampai ikhwah, ketika antum ikhwah melakukannya, kira-kira ikhwah ya, di waktu terlarang, itu boleh apa enggak ikhwah? Boleh apa enggak? Kemarin telah kita jelaskan ada 3 waktu seorang hamba, ya, dilarang melakukan ibadah sholat. Masih ingat ikhwah 3 waktu ini? Masih. Yang pertama kapan? Setelah fajar sampai terbit matahari. Yang kedua kapan? Ketika pertengahan siang. Ya, yang ketiga kapan? Habis asar sampai terbenam matahari. Lah, jikalau antum ikhwah melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu di waktu-waktu terlarang, maka para ulama menjelaskan hukumnya boleh atau tidak. Naam, sebagaimana pendapatnya dari mazhab Syafi'iyah, hukumnya itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kenapa dibolehkan ikhwah? Yang dilarang seseorang melakukan salat sunnah di 3 waktu ini itu adalah salat sunnah mutlak. Itu yang enggak boleh dilakukan di 3 waktu ini. Adapun salat yang memiliki sebab, maka para ulama menjelaskan hukumnya boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Salat yang memiliki sebab. Contohnya apa ikhwah? Salat yang memiliki sebab, seperti antum masuk masjid. Ya, itu kan ada sebabnya. Jadi ketika antum masuk masjid, sunnahnya antum salat tahiyatul masjid, ada sebabnya. Dan juga sama ikhwah, ketika antum salat 2 rakaat setelah wudu, ini juga ada sebabnya. Gara-gara apa ikhwah? Gara-gara antum berwudu. Sehingga jikalau salatnya itu memiliki sebab, maka hukumnya boleh antum kerjakan walaupun di waktu terlarang. Ini sebagaimana pendapatnya dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, contohnya seperti antum ikhwah, ketika antum mau menjalankan sholat maghrib berjamaah di masjid. Ya, contohnya bapak-bapaknya yang biasanya itu semangat sekali ya, ketika jamaah belum adzan sudah di masjid. Itu biasanya bapak-bapaknya. Tapi juga ada mas-masnya, tapi jarang. Ya, contohnya bapak-bapaknya, ketika beliaunya ingin jamaah di masjid, bapak-bapaknya jam 5 sore sudah berangkat menuju ke masjid. Ya, sudah berangkat. Ya. Kemudian habis itu ternyata di tengah-tengah jalan bapaknya batal wudhunya. Ya, batal. Kemudian ketika sudah sampai di masjid, bapaknya langsung wudhu lagi. Kemudian habis wudhu, maka dia dibolehkan untuk sholat 2 rakaat setelah wudhu ataupun sholat tahiyatul masjid. Itu boleh. Karena sholat ini memiliki sebab. Ya, walaupun di waktu terlarang. Ya, makanya ketika bapaknya ke masjid, jangan lupa habis wudhu sholat 2 rakaat setelah wudhu dan juga sholat tahiyatul masjid.
Ini maknanya ikhwah, ya. Ini pahala yang pertama, yaitu Allah memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang senantiasa istiqomah menjalankan 2 rakaat setelah ibadah wudu. Kemudian yang kedua ikhwah, di antara keutamaan itu adalah dosa-dosa yang dia lakukan maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia mau istiqomah menjalankan salat 2 rakaat setelah berwudu. Ini sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, yang mengatakan siapa di sini? Utsman atau Nabi? Yang mengatakan Utsman atau Nabi? Yang mengatakan siapa? Loh, kok lupa antum? Ya, yang mengatakan itu adalah ada yang beda pendapat, ada mengatakan Nabi, ada mengatakan Utsman, ya. Dan riwayat ini, dan riwayat ini yang mengatakan itu adalah Nabi, ya, Nabi. Dan juga ada riwayat yang lainnya yang mengatakan itu adalah Utsman. Karena Utsman memberikan contoh bagaimana wudu sesuai dengan wudunya Nabi. Maka dijelaskan dari hadis yang sahih, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma qama faraka'a raka'ataini, kemudian dia berdiri dan dia salat 2 rakaat, la yuhanditsu fihi ma nafsahu, ya, dan dia ketika salat khusyuk, pikirannya enggak kemana-mana, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka niscaya dosa-dosa yang dia lakukan yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Jadi kalau kita habis wudu kemudian salat 2 rakaat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini Masya Allah ya, ganjarannya luar biasa sekali besarnya. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya dalam hadis yang mulia ini ada anjuran ketika seseorang berwudu, hendaknya dia selesai berwudu melakukan sholat 2 rakaat. Ya, kalau orang-orang fikih atau ulama-ulama fikih menyebutnya sholat apa ikhwah? Ba'diyah wudu. Ini istilahnya dari ulama fikih. Kalau dalam hadis istilahnya hanya 2 rakaat setelah wudu. Ya, jadi Imam Nawawi menjelaskan seperti ini. Sehingga jika ada seseorang dia berwudu, maka jangan tinggalkan 2 rakaat setelah berwudu. Ya, jangan ditinggalkan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama-ulama ahlu fikih yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini sholat yang keempat, ya, sholat yang disunnahkan untuk dilakukan setelah berwudu. Kemudian yang kelima, sholat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian. Hal itu sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atayn." Kebiasaan Rasulullah SAW apabila datang dari bepergian adalah beliau memulainya dengan salat sunnah di masjid
masjid atau ruku atau sholat 2 rakaat di dalam. Nah, kemudian yang kelima, di antara salat ikhwah yang disunahkan bagi seseorang yaitu salat sunnah ketika datang dari safar. Ya, salat sunnah yang dilakukan ketika seseorang datang dari safar. Ini juga ikhwah mungkin jarang kita lakukan. Ya, jarang kita lakukan. Biasanya jikalau kita ikhwah habis datang dari safar, itu maunya kemana ikhwah? Ke rumah, kemudian apa ikhwah? Istirahat. Ya, ini kadang-kadang kita lalai. Padahal ada salat yang disunahkan kepada orang yang ketika datang dari safar. Ya, namanya ikhwah itu salat 2 rakaat setelah safar. Ya. Kapan dilakukan? Ketika dia datang dari safar. Dan ketika melakukan ikhwah itu adalah di masjid. Ya, di masjid ikhwah. Jadi salat 2 rakaat ketika datang dari safar di sini dilakukan di masjid. Contohnya, seperti antum ikhwah, rumahnya di mana ya? Di Jalan Borobudur. Ya, atau mungkin di depannya Pasar Blimbing, gak jauh dari masjid ini. Kemudian antum habis pulang dari safar, dari Jakarta. Maka sunnahnya ikhwah, jangan antum langsung pulang ke rumah. Tapi sunnahnya itu adalah antum mampir dulu ke masjid sini. Antum sholat 2 rakaat, baru antum pulang ke rumah. Ini yang jarang bahkan langka kita lakukan ikhwah. Ya. Ini sebagaimana yang biasa Nabi SAW lakukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi SAW idza qadima min safarihi. Dan Nabi SAW jikalau beliau datang dari perjalanan safar, bada'a bil masjid, maka beliau mampir dulu ke masjid, tidak langsung pulang ke rumahnya. Faraka'a fihi rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Nah ini ikhwah termasuk sunnah-sunnah yang mungkin sebagian kaum muslimin melupakan, atau mungkin bahkan ada yang belum tahu tentang hukumnya. Kemudian yang kelima, salat 2 rakaat salat wudhu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man rajulin yuzhibu zakat summa yaqum fayatahharu summa yusalli rak'atayn summa yastaghfirullah inna ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang melakukan suatu perbuatan dosa lalu ia berdiri dan bersuci, lalu sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah mengampuni dosa yang diperbuatnya itu. Nah, yang keenam, di antara salat yang disunahkan yaitu 2 rakaat taubat. Ya, apa maknanya ikhwah? Jadi kalau ada orang dia melakukan suatu dosa dan dia ingin bertaubat, maka disunahkan baginya untuk melakukan 2 rakaat sebagai bentuk pertaubatan dia dari dosa yang telah dia lakukan. Ya, 2 rakaat salat taubat. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma min rajulin yudnib, ya, tidaklah seseorang itu berbuat dosa, thumma yaqumu fayatatahhar, kemudian dia berdiri dan bersuci, thumma yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, illa ghufiralahu, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya.
Ya, ini biasanya dilakukan ketika seorang hamba muslim pernah berbuat dosa. Ya, kemudian dia ingin punya semacam tekad, ingin bertaubat, maka dia disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk pertaubatan dari dosa yang pernah dia lakukan. Maka ulama menjelaskan, di antaranya itu adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. Jikalau seseorang bertaubat maka harus dibarengi dengan apa dengan berbagai macam persyaratan. Yang pertama, syaratnya itu adalah taubatnya harus murni ikhlas karena Allah, bukan karena manusia dan bukan karena ingin mendapatkan pujian. Jadi yang pertama harus murni karena mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, dia harus menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Ya, karena kalau ada orang bertaubat, mesti hatinya apa getun. Kalau orang Jawa itu getun. Nyapo aku dulu kok bermaksiat. Nyapo dulu aku kok jahiliyah. Dia mesti getun. Maka jikalau dia ingin bertaubat, harus menyesali dosa yang telah ia lakukan. Ini yang kedua, harus menyesali. Kemudian yang ketiga, harus meninggalkan dosa atau kemaksiatan yang dia lakukan. Harus benar-benar ditinggalkan. Ya, maknanya apa Ketika dia sudah bertaubat, dia beriktikad tidak akan pernah mengulanginya. Ya, jadi harus benar-benar ditinggalkan dosanya. Contohnya dia pernah dosa, yaitu naudzubillah pernah dia mungkin berzina, naudzubillah. Jikalau dia benar-benar taubat maka kalau bisa dia harus benar-benar menjauhi yang namanya zina. Ya, harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, jangan sampai dia mendekatinya, jangan sampai. Kemudian setelahnya yang keberapa Yang keempat, harus apa setelah dia itu meninggalkannya, beriktikad tidak akan mengulanginya. Nah itu. Ya, enggak ngulanginya. Makanya kalau ada orang sekarang telah bertaubat, enggak akan pacaran, tapi besoknya diajak ceweknya, ayo kita main sama-sama ke gunung. Kok mau? Sama saja dia belum bertaubat. Ya, karena kalau bukan mahramnya enggak boleh dia main berduaan. Jadi kalau dia itu benar-benar bertaubat, jangan sekali-kali mengulangi kedua kalinya. Ya, ini syarat seseorang bertaubat. Ya, selain dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia harus menjalankan 4 persyaratan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu syarat-syarat diterimanya taubat seseorang. Ya, jangan seperti taubatnya orang-orang awam. Jangan Taubat yang benar itu adalah taubatan nasuha. Jangan seperti taubatnya orang-orang awam. Ya, contohnya sekarang dia makan nasi plus makan sayur plus makan ikan atau ayam plus ada sambelnya. Ya, karena dia itu lapar sekali, tadi belum makan karena puasa, langsung sambelnya dia nyiduk 3 sendok. Ya, langsung dilahap. Ternyata ketika dia memakan 1 sendok sambel, kepedesan dan mengatakan tobat aku wis moh karo sambel. Ya, kepedesan. Ternyata besoknya makan sambel lagi lah itu. Ini maknanya tobatnya enggak sungguh-sungguh. Tobatnya hanya dengan lisan,
tapi perbuatannya belum menunjukkan taubat yang nasuha. Jadi kalau taubat ikhwah harus benar-benar nasuha. Jangan diulangi lagi perbuatan dosanya. Nah, kemudian yang ketujuh, sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu qabla al-maghribi, summa qala bismillah dari liman syaa." Sholat sunnah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda pada kali ketiga bagi orang yang berkehendak. Nah, kemudian yang ketujuh, di antara sholat yang disunahkan itu adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, ini ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya itu disunahkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu qabla al-maghribi." Salatlah kalian sebelum maghrib. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan berulang-ulang, wa fi salisah, dan pada ucapan yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang mau. Jadi ini sebagian ulama mengatakan termasuk di antara qabliyah maghrib, cuman bukan yang termasuk muakkad, ya, bukan termasuk muakkad, karena di sini Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini ada anjuran salat 2 rakaat sebelum maghrib, ya, dan hukumnya itu adalah sunnah, cuman sunnahnya tidak terlalu ditekankan karena Nabi menggunakan lafaz liman syaa, bagi siapa yang mau. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ikhwah, yang kedelapan, 2 rakaat salat istikharah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hamma ahadukum bil faqri falyarkan raka'ataini min ghairi fardhi, tsumma liyaqum." Jika salah seorang dari kalian bersengaja untuk menjalankan suatu urusan, hendaklah dia rukuk atau salat 2 rakaat di luar salat wajib. Lalu dia berdoa, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, fadhurni wa yassirni thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdurni khairan haitsu kana summa radini bihi." Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, aku meminta keputusan kepadamu dengan kekuasaanmu, dan aku meminta karuniamu yang agung, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedang aku tidak berkuasa, dan Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu yang baik. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, bagi agamaku, kehidupanku, dan akibat akhir urusan ini, maka tetapkanlahnya untukku dan mudahkanlah bagiku, lalu berkahilah aku di dalamnya. Begitu juga jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agamaku, kehidupanku, dan akibat akhir urusan ini, maka palingkanlahnya dariku dan palingkanlah aku darinya, dan tetapkanlah untukku kebaikan apapun bentuknya, dan ridhoilah aku di dalamnya. Nah, kemudian ikhwah yang ke-8, salat yang disunahkan itu adalah salat istikharah. Ya, salat istikharah. Kira-kira ikhwah, antum selama hidupnya antum melakukannya berapa kali ikhwah? Sekali ya, biasa sekali ketika akan mau
menikah, ya kan? Biasanya istikharah dulu ikhwah. Nah, ya. Dan yang disebut ikhwah, istikharah itu adalah salat yang dilakukan seorang hamba ketika dia ingin melakukan suatu perbuatan atau ketika dia bimbang dengan suatu perkara. Ini ikhwah makna istikharah. Sebagaimana penjelasan dalam Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah. Ya. Ini namanya salat istikharah. Dan salatnya ikhwah itu hukumnya ikhwah disunnahkan. Ya, disunnahkan. Akan tetapi ikhwah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasannya yang namanya salat istikharah itu hanya dilakukan dalam perkara-perkara yang mubah ikhwah. Mubah. Adapun perkara yang wajib itu enggak usah istikharah ikhwah. Contohnya apa ikhwah? Perkara wajib. Contohnya seperti jika ada seorang laki-laki ini sudah jam 12 malam, jam 12 siang waktunya sholat zuhur. Dan dia ragu ke masjid atau ke kantor. Ke masjid atau ke kantor. Ini hukumnya dia nggak boleh istikharah. Ya, kenapa? Karena ke masjid hukumnya apa ikhwah? Wajib. Sehingga jikalau perkaranya wajib, nggak usah istikharah, harus langsung dilaksanakan kewajibannya. Mungkin di antara antum ikhwah pernah bimbang antara ke masjid sama menuntaskan pekerjaan, ya kan? Masjid, kantor, masjid, kantor. Ternyata yang antum pilih apa ikhwah? Kantor, masya Allah, jujur. Karena takut dimarahi oleh atasannya. Ini jangan ikhwah. Ya, jadi istikharah di sini ikhwah tidak berlaku untuk perkara yang wajib. Kalau wajib nggak usah istikharah, langsung saja ikhwah dilakukan. Ya. Dan juga sama ikhwah tidak berlaku untuk perkara yang sunnah. Ya, seperti jikalau besok contohnya ya besok hari Kamis. Besok hari Kamis, sunnahnya puasa Kamis. Antum ragu, enaknya besok puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Ujung-ujungnya antum istikharah. Ini juga enggak boleh. Jikalau perkara sudah jelas sunnah, ya silakan antum lakukan. Jadi istikharah. Maka istikharah di sini ikhwah, sebagaimana penjelasan dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, berlaku ketika dalam perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Contohnya ikhwah. Contohnya, jikalau antum ditawari pekerjaan ikhwah, ya, pekerjaan ikhwah. Yang satu pekerjaannya di luar kota, yang satu dekat rumah. Ya, kira-kira antum pilih yang mana ikhwah? Yang luar kota atau dekat rumah? Lihat gajinya, ya kan? Seumpamanya luar kota ikhwah, contohnya antum ke Pasuruan, gajinya 5 juta. Tapi di dekat rumah gajinya hanya 2 juta. Kira-kira antum bingung apa enggak ikhwah? Enggak bingung ya? Yakin kemana? Pasuruan? Wah, demi gaji aliran luar kota ya. Nah, ya. Nah, namun jika ikhwah antum bingung, wah, Pasuruan 5 juta, di Malang 2,5 juta. Mikir antum. Waduh, gak bisa memutuskan. Maka jika antum bingung, antum boleh sholat istikharah. Nah itu ikhwah, itu boleh. Jikalau dalam perkara mubah, ya. Kalau perkara nikah ikhwah, boleh nggak ikhwah antum istikharah? Perkara nikah, boleh apa enggak ikhwah? Tergantung. Ya tergantung ikhwah. Tergantung dulu, jangan boleh. Ya tergantung. Contohnya, ya contohnya, antum bingung, ya ingin nikah
atau ingin memperbaiki reputasi pekerjaan. Ya, nikah sama ingin memperbaiki reputasi pekerjaan. Kalau bahasanya ingin mapan dulu, ya. Nikah dulu atau mapan dulu. Ya, nikah dulu atau mapan dulu. Kira-kira antum bingung atau enggak, ikhwah? Oh enggak, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, karena sudah mapan, ya kan? Nah, sudah mapan, ya kan? Ya, antara nikah dulu sama mapan. Maka hukumnya di sini, ikhwah, enggak boleh bingung, enggak boleh bingung. Kenapa enggak boleh bingung? Yang namanya menikah hukumnya apa, ikhwah? Loh, kok sunnah? Bagi pemuda, ya wajib. Kalau nggak wajib dikhawatirkan dia akan apa? Pacaran. Maka ketika khawatir akan jatuh ke dalam dosa, hukumnya wajib menikah. Adapun memperbaiki mungkin pengalaman kerja atau reputasi kerja, maka nanti bisa diperbaiki ketika menjalankan pernikahan. Soalnya jika ada orang nggak nikah-nikah nunggu mapan, biasanya nggak bakal nikah-nikah. Karena kemapanan biasanya diperoleh setelah menikah. Itu biasanya, ikhwah. Ya, nah, gitu ya. Ini. Jadi kalau milih nikah sama mapan, maka ini jangan istikharah, karena nikah hukumnya wajib. Tapi sebaliknya, jikalau ada dua wanita antum bingung, ingin memilih, ya, yang pertama orangnya salihah, yang kedua juga salihah. Yang kedua yang pertama orangnya kaya, yang kedua juga kaya, antum bingung milih yang mana? Kira-kira antum milih yang mana? Masya Allah, ide yang brilian ya, dua-duanya. Iya, kalau perempuannya mau. Kalau nggak mau, ikhwah, lah itu. Ya, kalau mau. Lah, jika ikhwah antum dihadapkan dengan seperti itu, jadi bapaknya nawari antum. Bapak yang pertama nawari, ya akhi, saya punya anak putri. Alhamdulillah, orangnya lulusan pondok. Insya Allah anaknya salihah, insya Allah anaknya tahu kewajiban sebagai seorang istri. Kemudian yang kedua juga sama, ada bapak yang kedua nawarkan kepada antum, sama-sama salihah, sama-sama cantiknya. Maka jika antum dihadapkan dengan dua perkara dan antum bingung, baru antum ikhwah bisa sholat istikharah. Jikalau antum istrinya sudah 3. Ya kan? Kalau 3 mungkin nggak diambil dua-duanya, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Cuman jika antum belum butuh 3, insya Allah cukup 1, maka antum juga boleh istikharah. Ya, tapi kalau antum mampu bisa dua-duanya. Ya, ini ikhwah. Silakan azan dulu ya ikhwah. Nah, kita lakukan ikhwah. Jadi ikhwah, untuk istikharah di sini seseorang boleh melakukannya jikalau dia di antara dua pilihan dan dia belum bisa memilih. Ya, contohnya dia bingung ingin menikah sama si A atau si B. Jikalau dua-duanya sama-sama salihah, sama-sama baik agamanya, maka dia boleh melakukan yang namanya sholat istikharah dan memilih yang terbaik baginya. Ini sebagaimana ikhwah, landasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah." Jikalau salah seorang di antara kalian bertekad ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat dan hukumnya itu tidak wajib. Ya, ini jikalau dia di antara dua pilihan dan tidak bisa memutuskan mana yang paling baik, maka hukumnya antum istikharah, minta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan pilihan yang paling baik.
Dan jangan ikhwah antum menuruti nafsunya antum. Jangan ikhwah. Karena biasanya ikhwah, jika ada seseorang menikah hanya nuruti nafsu, maka usia pernikahannya ikhwah boleh jadi tidak akan langgeng. Karena dia tidak meminta petunjuk kepada Allah, hanya nuruti nafsu belaka. Contohnya ikhwah, saya punya saudara, ya, termasuk saudara dekat ikhwah, kakak ipar, perempuan. Kakak ipar di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang agak berat, yaitu beliau dulu pernah menikahi seorang laki-laki. Tapi ketika menikah, yang dilihat bukan agamanya, tapi karena gantengnya saja. Ya, hanya gantengnya saja. Dan qadarullah si laki-laki ikhwah, dia agamanya adalah Nasrani, bukan dari golongan kaum muslimin. Ya, dia Nasrani. Dan akhirnya dipaksa oleh pihak perempuan kalau dia mau menikahi harus mu'alaf dulu. Tapi backgroundnya dia ikhwah Nasrani. Jadi menikah bukan karena agamanya, tapi karena gantengnya. Karena di masyarakat sana, di desa sana, si laki-laki terkenal dengan namanya ikhwah kumban desa. Apa sih kumban desa ikhwah? Wong sing ganteng dhewe sak desa. Katanya orang-orang seperti itu. Ya, sehingga ujung-ujungnya ikhwah, pernikahannya enggak lama ikhwah. Hanya bertahan selama kurang lebih 2 tahun atau berapa itu ikhwah. Karena apa ikhwah? Setelah menikah ternyata keluar watak aslinya. Ketika sebelum menikah buayan atau gombalan manis sering dia ucapkan, tapi ketika sudah menikah dia ternyata laki-lakinya temperamental, suka main kasar, suka KDRT, sehingga ujung-ujungnya pernikahannya hanya bertahan 2 tahun saja. Gara-gara apa ikhwah? Ketika menikah tidak meminta petunjuk kepada Allah, hanya nuruti nafsu saja. Nikah karena gantengnya atau nikah karena cantiknya. Padahal ikhwah yang namanya perawakan, yang namanya ganteng atau cantik itu enggak akan ikhwah tahan lama ikhwah. Mungkin setahun masih cantik, 2 tahun masih cantik, tapi ketika sudah punya anak 2, cantiknya akan pudar. Ya, ini fitrahnya laki-laki ikhwah. Ya, ketika perempuan sudah punya 2 anak, cantiknya pudar. Yang dulu tetangga dia yang biasa-biasa saja, ketika si laki-laki sudah menikah, kelihatan tetangganya makin cantik. Itu fitnahnya laki-laki ikhwah. Sehingga yang bisa melanggengkan itu bukan kecantikan, bukan ketampanan, tapi apa ikhwah? Agamanya dan juga akhlaknya. Sehingga jika seseorang ingin menikah harus minta petunjuk kepada Allah, minta yang paling baik, dan jangan memaksa Allah ikhwah. Jangan memaksa Allah. Biasanya antum ikhwah, ketika sudah mencintai seseorang, Allah dipaksa. Bagaimana ikhwah contoh memaksanya? Ya Allah, saya suka sama si wanita itu, maka nikahkanlah dan jodohkanlah saya dengannya. Itu maksa. Maksa Allah ikhwah. Ya, maksa. Yang paling baik ikhwah, jangan maksa Allah, tapi minta petunjuk kepada Allah melalui salat istikharah. Ya Allah, jika si wanita baik untuk saya, baik untuk agama saya, maka dekatkanlah dia dengan saya dan jodohkanlah. Namun jika si wanita buruk untuk saya dan buruk untuk agama saya, maka jauhkanlah ya Allah dari saya. Itu ikhwah yang namanya istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Ya, jangan antum memaksa Allah. Ya, ini diantara fungsi kenapa seseorang disunahkan untuk istikharah. Kemudian ikhwah yang terakhir, ya, langsung kita ada pertanyaan ikhwah. Bismillah, jika melihat hadis yang mengisahkan orang yang membunuh 99 nyawa, kemudian dia bertaubat dan meninggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik, apakah termasuk syarat taubat, yaitu meninggalkan lingkungan yang atau teman yang buruk?
Dikarenakan hal itu sangat berpotensi menarik kita kembali berbuat atau mengulangi dosa. Sahih ikhwah. Jadi kalau antum ingin bertaubat ikhwah, tidak hanya beriktikad tidak mengulangi kemaksiatannya, tapi juga ikhwah hindari lingkungan yang antum terjerumus dosa di dalamnya, hindari. Dan kalau bisa ikhwah dijauhi. Kenapa ikhwah? Yang namanya kemaksiatan itu bisa nular. Jikalau antum tidak bisa berdakwah di lingkungan itu, dan antum ternyata yang didakwai dan dakwahnya mereka justru ngajak antum kepada kemaksiatan, maka jauhi mereka. Dan kalau bisa ikhwah berhijrah. Karena ikhwah lingkungan juga bisa mempengaruhi agama seseorang. Dan juga teman ikhwah itu juga bisa mempengaruhi agama. Jikalau antum ikhwah punya teman yang suka bermaksiat, biasanya antum juga akan tertular kemaksiatannya. Sehingga jikalau antum punya teman, harus milih-milih teman yang baik-baik saja. Teman yang senantiasa ngajak kepada kebaikan, dan teman yang senantiasa menasihati antum ketika antum berbuat kesalahan, bukan yang malah dukung kemaksiatan antum. Itu bukan teman yang baik. Makanya ada suatu hadis ikhwah, ya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung dari agama temannya. Sehingga temannya termasuk orang yang saleh, maka insya Allah agamanya bagus. Tapi kebalikannya, jika temannya orangnya yang buruk, yang suka kemaksiatan, boleh jadi dia termasuk orang yang suka bermaksiat. Karena dosa, karena kemaksiatan itu juga bisa nular. Ya, penyakit ikhwah tidak hanya penyakit yang bisa nular, tapi dosa kemaksiatan juga bisa nular. Makanya jika bertobat ikhwah, kalau bisa antum jauhi teman yang suka ngajak kepada kemaksiatan. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup ikhwah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.